memberikan semangat juang kepada kita untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Sambil menunggu lontong disajikan, air kopi masuk ke gelas, supaya kita katakanlah tidak kosong, ada manfaat sambil menunggu itu, maka Pak Haji Dadang meminta kita secara bergantian tunai ke sini, bukan dalam artian sebagai ustaz. Ya, kita hanya menyampaikan kalau istilah orang Manggale, kok kali bahasa Budi mabuk mana dapat disampaikan lo, begitu juga seluruh kita, karena kita adalah pemimpin. Tanpa kecuali semua kita memimpin, bergantung di mana lokasinya, siapa yang kita pimpin. Ibu, Bapak yang kami hormati, pagi ini kita akan berbicara pentingnya Al-Quran. Karena bagaimanapun kita tahu Al-Quran ini adalah petunjuk hudalina, petunjuk untuk semua umat. Berbeda dengan Injil, hanya untuk umat Nabi Isa. Berbeda dengan Taurat, berbeda dengan Zabur dan sebagainya. Kalau Quran ini sampai hari kiamat tidak ada lagi gantinya, tidak ada lagi gantinya. Berarti pedoman sampai dunia ini berakhir hanya Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai pedoman yang harus kita pelajari, yang harus kita kaji, yang harus kita dengar, siapapun yang menyampaikan. Jadi justru itu Al-Quran ini turunnya 17 Ramadan. Bulan turunnya Al-Quran ini penghulu bulan, ya Pak Ustaz, Pak Femi, ya 17 Ramadan. Istimewa. Harinya hari Jumat. Apalagi itu kalaulah di malam turunnya Al-Quran sempat kita membaca satu ayat saja, awak kan tidak tahu bila turunnya Lailatul Qadar. Yang penting kita beramal selama bulan Ramadan kapan saja, yang penting kita beramal. Kalau sempat di malam Lailatul Qadar itu kita membaca satu ayat, berarti lebih 85 tahun awak membaca ayat itu. Karena udah dijamin malam itu kita beramal, atau katakanlah membaca satu ayat saja dengan Al-Quran sama dengan kita membaca 85 tahun membaca Al-Quran. Bila masuk itu tidak mungkin, seumur-umur kita tidak mungkin. Jadi pagi ini saya akan mencoba menyampaikan supaya dekat dengan Al-Quran. Ada 4 hal yang perlu kita dengar, yang perlu kita simak. Mudah-mudahan ambil yang bisa kita ambil, yang bermanfaat. Yang pertama, supaya kita dekat dengan Al-Quran, jangan menyalahi komitmen kita dengan Allah. Awak sabalun fisik dan roh kita sebelum dipertemukan ada komitmen kita dengan Allah. Sudah ditanya roh kita ini, jawab roh kita, asyhadu an la ilaha illallah. Kita sudah berkomitmen bahwa tiada Tuhan selain Allah. Itu komitmen pertama sebelum roh dipertemukan dengan fisik. Jadi Allah yang dituhankan, jangan sampai mempertuhankan selain Allah.
Dan sampai artinya istilah bajalan jam merang-merang ke kiri. Kalau sempat ada keraguan dari kita mempertuhankan Allah atau mempersekutukan Allah, ayo kita mulai kita kembalikan lagi. Justru itu sangat-sangat dijaga komitmen kita yang pertama sebelum dipertemukan roh dengan fisik kita. Apa yang disampaikan oleh mulut atau lisan kita harus sama dengan apa yang ada dalam hati kita. Justru itu dilarang Ibu Bapak, kalau kita umat Islam untuk mengikuti ibadah orang agama lain, tidak boleh. Tidak boleh. Walaupun kita melihat, mendengar, tidak boleh. Kenapa demikian? Karena memang dalam ilmu agama kita, lisan kita harus sama dengan hati kita. Kalau berada di tempat tidak sesuai dengan akidah kita ada di sana, kita mendengar lisan yang berbeda, hati kita akan terpengaruh. Justru itu tidak dibenarkan. Kalau sudah masalah akidah tidak dibenarkan. Yang kedua, untuk menjaga dekat dengan Al-Quran perlu salat. Karena wajib, ada yang wajib, ada yang sunat. Kalau sudah sering meninggalkan salat, jangan diharap dekat dengan Al-Quran. Jadi kata Buya Santiago, aku tukang sampai itu. Ya, kalau sudah sering meninggalkan salat, jangan harap dekat dengan Al-Quran. Mungkin bisa kita buktikan. Kita merasakan masing-masing. Kalau laco, salat dan perkataan itu ayam memang diakui jauh beda. Betul. Kalau sudah sering tinggal salat, sudah susah baca Al-Quran. Itu ada kaitan amal dengan keimanan. Jadi Ibu Bapak, yang kedua, saya ulangi, yang pertama komitmen kita dengan Allah. Bahwa kita menyatakan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Itu yang pertama, sebelum roh bertemu dengan badan. Yang kedua, jaga salat. Yang ketiga, jangan memutus sambungan yang diperintahkan Allah. Sambungan ini silaturahmi. Orang tua dengan anak jangan sampai putus apapun, bagaimanapun kejadiannya. Anak dengan orang tua, bapak dengan ibu, jangan sampai putus sambungan silaturahmi. Kalau sudah putus, jauh dari Allah. Jadi justru itu sangat-sangat diharapkan oleh agama kita. Jangan diputus silaturahmi atau sambungan antara anak dengan bapak, ibu dengan anak, dan sebagainya. Termasuk dengan keluarga dan sebagainya. Disuruh oleh agama kita menyambungkan silaturahmi. Jangan sampai diputus. Itu yang ketiga. Yang keempat, Ibu Bapak, fasad. Jangan merusak. Yang merusak ini bisa mencuri, bisa membunuh, bisa fitnah, bisa macam-macam lain-lain sebagainya. Kalau sudah kita sering merusak, yakinlah tidak akan dekat dengan Al-Quran. Jadi kalau sering merusak apapun lah yang namanya merusak, itu akan mempengaruhi fisik kita dengan Al-Quran. Jadi Bapak, orang yang terbaik, orang yang mau belajar Al-Quran dan mengamalkannya,
Jadi yang pertama, orang yang terbaik itu mau belajar. Awal-awal mungkin belajar itu bisa membaca saja. Sudah itu meningkatkan mungkin tahu artinya. Pelan-pelan mengamalkannya. Jadi yang penting mau dulu belajar. Sesudah itu mau mengamalkan. Allah sudah menjamin ada orang yang mau masuk surga. Meninggal. Dalam Quran ada. Siapa itu? Adalah orang yang memiliki iman, orang yang beriman, dan orang yang beramal saleh dijamin oleh Allah masuk surga walaupun dalam meninggal. Iya Bu Bapak kan? Kalau kita lihat dalam Quran ini ada banyak ya, orang yang beriman dan beramal saleh dijamin masuk surga. Siapa orangnya? Ya terserah. Yang penting sudah ada jaminan oleh Al-Quran yang beriman dan beramal saleh. Enam 68 kali disebut dalam Al-Quran bahwa orang yang beriman diiringi oleh amal saleh. Bapak yang kami hormati, semua amal-amal saleh yang kita lakukan itu terkait dengan pintu-pintu surga. Orang yang rajin tahajud, ada pintu surga yang namanya tahajud. Orang yang rajin puasa, ada pintu surga yang bermerek puasa. Apalagi orang yang sering bersedekah, ada lagi pintu surga yang merek bersedekah. Yang sangat istimewa Ibu Bapak adalah orang yang sangat mengamalkan Al-Quran, ahli Al-Quran. Di samping ada pintu khusus untuk dia dibekali oleh mahkota, dibekali oleh perhiasan emas dan sebagainya, dan sekaligus dengan jubah-jubah kebesarannya untuk masuk ke surga. Ada keistimewaan lain, dia bisa membawa kedua orang tuanya ke dalam surga. Itu jaminan Allah. Ahli Al-Quran bisa membawa kedua orang tuanya ke dalam surga. Ayo, laku dia takkan ada wahai Bapak. Untuk khusus untuk ini calon-calon, katalah calon-calon merapulai baru, anak baru, ini yang mungkin amal kita agak kurang, mungkin kesempatan agak kurang, tapi kalau anak kita bisa sebagai ahli Al-Quran, bisa memboyong kita untuk masuk ke dalam surga. Ibu Bapak yang kami hormati, kami rasa demikian beberapa hal cuplikan-cuplikan yang kami sampaikan. Mudah-mudahan ada yang mungkin menggugah kita, sekaligus apa yang bisa kita manfaatkan tentu kita manfaatkan. Saya hanya menyampaikan berita ini, berita dari orang kita pintar Hadi Hidayat, berita dari Ustadz Abdul Somad dan sebagainya. Saya dengar, saya rekam, saya sampaikan kepada Ibu Bapak. Lontong letak-letak, air kopi lah dolok. Jadi mudah-mudahan pengajian kita hanya sedikit, sekaligus atas perhatian Ibu Bapak kami mengucapkan banyak terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.